adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Kamis 23 November, hari biasa pekan ke-33. Warna liturgi hijau. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau memperkenankan kami menemukan kedamaian dalam Yesus Kristus Putramu. Semoga kami semua patuh dan setia kepadanya, yang menjadi sahaya dalam perjalanan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan Dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melewati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Vicky. Maksud dari Yesus menangisi bangsa Israel, kota Yerusalem itu apa ya? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Selamat pagi Persawan dan selamat pagi Vicky. Kamu mau tanya, kamu suka menangis? Kenapa? Kalau kamu di rumah menangis, sebagai anak laki-laki nangis. Lalu orang tua bilang gimana? Anak laki-laki kok cengeng, ya kan? Nah, hari ini kita mendengar tentang Yesus menangis. Ingat pertama, Yesus menangis di Betania, yaitu di depan kubur siapa? Lazarus. Ya, maka orang bilang, aduh betapa sayangnya dia pada Lazarus. Setelah dia menangis, lalu dia berkata, "Ayo buka." Mereka kira Marta bilang, "Jangan, suka bau." Buka. Lazarus keluar, maka dia hidup kembali, ya. Yang kedua, Yesus menangisi Yerusalem. Jadi ada sebuah tempat di seberang kota Yerusalem, ya, itu ada sebuah tempat yang tulisannya adalah Dominus Flevit. Tuhan menangis. Kenapa Tuhan menangis? Nah, inilah yang dibahas, ya. Dan itu yang dibicarakan tentang Yerusalem. Yeru itu kawasan, lokasi, Salem damai. Jadi menurut berita dan cerita perjanjian lama, di sanalah Abraham mempersembahkan Ishak putranya di Bukit Muria yang saat ini adalah Masjid Al-Aqsa. Di Yerusalem bekas bait Allah. Nah, waktu zaman Yesus menangisi Yerusalem karena apa?
masalah mentalitas dan moralitas umat yang hanya repot dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi sikap moralnya buruk. Padahal kota Yerusalem sendiri merupakan satu sejarah di mana Abraham diuji imannya, harus mempersembahkan putranya, dan dia melakukannya. Kemudian Tuhan menggantinya dengan seekor domba, jadi anak domba Allah kemudian ya, untuk julukan Yesus. Yesus menangisi karena tadi sikap-sikap itu. Dan benar, tahun 70 Bait Allah dihancurkan. Padahalnya boleh dikatakan Bait Allah itu dibangun oleh gagasannya awalnya dari Raja Daud. Kemudian dilaksanakan oleh Salomo, ya, Bait Allah. Tahun 70 itu terkapar istilahnya, ya. Dan saat ini orang-orang Yahudi ada di mana? Di ratapan tembok menangisi Bait Allah yang sudah tahun 70 itu runtuh dan belum bisa bangun sampai sekarang. Ya, Yerusalem dalam bahasa Arab, ya, Urushalim. Dan juga dikenal sebagai Al-Quds, ya, Al-Quds, yang merupakan kota tertua di dataran tinggi di pegunungan Yudea antara Laut Tengah dan Laut Mati. Kota ini dianggap suci dalam 3 agama Abraham, itu Islam, Kristen, dan Yahudi. Yesus melihat tempat yang lahir sebagai tempat damai, ya, yang digambarkan bagaimana relasi Abraham dengan Yahweh begitu dekat. Karena apa? Allah menghargai iman Abraham, Allah menghargai perjuangan iman Abraham dalam penyerahan diri total kepada Tuhan. Maka dia memberikan hadiah tempat itu. Itu adalah tempat damai, artinya diadakan rekonsiliasi. Maka kemudian Abraham menjadi bapa monoteisme pertama di dunia, di mana anak-anaknya yaitu keturunan Yahudi hidup di sana sampai hari ini dengan segala macam perjuangannya. Yesus sudah bisa melihat karena kesombongan orang-orang Yahudi, dan kesombongan akan menjatuhkan dirinya. Betul, ya? Maka kemudian Nebukadnezar menghancurkannya. Di sana ada yang disebut dengan Baitul Maqdis, ya, rumah suci, ya, atau julukannya Ira Kodesh, itu kota suci Yerusalem yang sekarang dibagi dalam 2 bagian. Sebagian dipimpin oleh orang Israel, oleh bangsa Israel, sebagian oleh Yordania. Maka kemudian Yerusalem ini terbelah. Dasar dari pemikiran Injil pada hari ini yang ditulis oleh Lukas ini menyadarkan kepada kita bahwa kesombongan akan menghancurkan. Walaupun orang-orang Israel, boleh katakan Yahudi, bangsa disebut sebagai bangsa pilihan, tetapi mereka pongah. Nah, akibatnya apa? Rumah Allah yang besar sekali itu hancur lebur, tinggal batu-batuan saja. Ya? Dan ini merupakan menyisakan kepedihan hati umat Israel. Saat ini mereka rindu akan tempat atau rumah Allah.
Maka mari kita juga belajar dari pengalaman ini. Supaya kita yang diberi oleh Tuhan rumah Allah, yaitu hati kita, jangan hati kita ini gosong. Hati kita sombong. Kenapa? Tuhan memberi kepada kita waktu itu terbatas. Usia kita tidak sampai 200 tahun. Ya, 100 tahun saya sudah menggap. Ya. Kedua, kekuasaan. Ya, maka kalau kita perhatikan orang bekerja, orang ada yang namanya pensiun umur 70 ya, mulai dengan guru ya 60, karyawan 58, kemudian yang 75, 60 tahun dan sebagainya, masuk ke masa pensiun dan sesudah itu apa? Kekuasaan itu sudah tidak ada. Tetapi kalau kita ketika berkuasa mempunyai kebijakan-kebijakan yang baik, maka kita akan dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Tetapi ketika kita memimpin dengan kekuasaan dan kelaliman, maka kita dikenal sebagai penguasa yang lalai. Dan itu tidak dikehendaki oleh Yesus, karena Yesus itu turun Allah jadi manusia dengan segala kerendahan hati dan mengajar kepada kita agar hidup kita juga rendah hati. Apa yang kita dapatkan itu semuanya bersumber pada Tuhan. Maka mari kita menikmati, kita belajar untuk belajar rendah hati, punya hati, belajar berbelas kasih, belajar saling mengasihi satu sama lain, sehingga melahirkan tadi Yerusalem, tempat damai di hati. Tuhan memberkati. Selamat pagi.